ke Pak Danang terlebih dahulu. Pak Danang, dengan terpilihnya kembali ya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku pasar, begitu mengingat ada terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan juga China terkait dengan perdagangan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan memberikan dampak khususnya ke Indonesia atau mungkin negara-negara di Asia lainnya atau seperti apa Pak Danang? Silakan. Iya, tentu kita turut bahagia sebenarnya kalau Trump memenangkan Pilpres di Amerika ya. Tapi ya mungkin ada sedikit kekhawatiran karena memang Trump ini kan terkenal sangat proteksionis ya dengan kebijakan Amerika First-nya itu. Dan ini harus menjadi salah satu yang harus kita antisipasi ke depan ya. Tapi selama ini ke industri tekstil kita dalam rangka ekspor ke Amerika itu memang relatif lebih baik kok selama 5 tahun terakhir dengan pemerintahan Biden saat ini ya. Meskipun ada sedikit penurunan ya, tapi angka kita kan tidak terlalu buruk lah. Kita masih surplus dengan perdagangan dengan Amerika ya, di industri tekstil ya. Tahun yang lalu itu kita mencapai hampir 4.700 miliar dolar ya, dan sedikit menurun dari 5.000 sekian di tahun sebelumnya. Tapi yang kita khawatirkan sebenarnya bukan antara policy proteksionis Indonesia oleh Amerika gitu, tidak, tapi Amerika dengan China. Kalau Amerika dengan China sangat kencang dalam trade mereka dan sangat saling membalas di isu proteksionis masing-masing negara mereka, maka itu bisa berimbas ke Indonesia. Mengingat kesulitan China saat ini masuk ke pasar Amerika itu akan mengakibatkan produk-produk China itu meluber ke negara-negara Asia dan negara-negara yang memiliki non-tarif barrier yang sangat rendah seperti di Indonesia. Nah, inilah yang berbahaya sebenarnya. Di dalam konteks perdagangan antara Indonesia dan Amerika secara makro pun sebenarnya ya, itu kita mengalami perbaikan lah sejak zaman COVID sampai sekarang itu relatif baik. Meskipun ya antara Indonesia dengan China terkait dengan trade dengan Amerika itu kita baru 1/10-nya lah. China itu bisa menjangkau hampir 50.000 miliar US dollar ya. Indonesia hanya sekitar paling tinggi 5.000 sekian. Dan inilah yang menjadi satu concern besar. Bagaimana di era Trump ini Indonesia mesti menjalin kerjasama atau proses komunikasi politik yang semakin baik antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Prabowo saat ini. Dan kita lihat Presiden Prabowo dalam konteks menjaga hubungan dengan Presiden Biden yang baru saja kita lihat mereka bertemu ya, itu saya kira sih cukup baik lah. Tapi mengawali masa pemerintahan Trump di tahun depan, di awal tahun depan ini mesti harus membuat satu kerjasama perdagangan yang lebih serius lagi, yang lebih baik lagi. Mengingat Trump itu juga relatif lebih mengapresiasi negara-negara berkembang daripada pesaing dia di negara-negara maju, termasuk China gitu. Nah, ini yang harus kita pakai kesempatan ini di tahap awal sekali Pak Donald Trump memimpin Amerika nanti. Pandangan Anda Pak Danang, ini kan kalau kita lihat China memang menjadi salah satu negara ya yang paling banyak melakukan praktik dumping sebut saja di tahun 2023 ini. Nah, Anda melihat sebetulnya seberapa besar hal ini bisa mempengaruhi atau telah mempengaruhi neraca perdagangan kita Pak Danang? Kalau antara Indonesia dengan China ya kita masih bersih tegang sebenarnya. Jauh lebih keras antara Indonesia dengan China dalam kontestasi neraca perdagangan kita ya, daripada Indonesia dengan Amerika ya. Kalau Indonesia dengan Amerika itu memang surplus, tapi dari nilai kapasitas atau kuantitas trade antara Indonesia dan Amerika kan amat sangat kecil ya kan dibandingkan dengan Amerika dengan China ya. Nah, kalau sekarang kita menghadapi apa yang disebut dengan potensi dumping dari China ke Indonesia itu terlihat betul di produk-produk finish ya, finish produk yang sudah masuk ke Indonesia ya. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa begitu banyaknya barang-barang finish produk termasuk tekstil garment masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah, itu terdapat potensi dumping dari sana, termasuk dengan kebijakan subsidi ekspor dari negara kepada
industri swasta mereka untuk ekspor ke Indonesia. Nah, ini saya melihatnya tidak seperti itu yang akan terjadi dengan Amerika. Mengingat Amerika juga tidak memiliki struktur industri padat karya yang begitu masif seperti di China atau di Indonesia. Mereka lebih banyak memiliki kategori industri yang heavy industry atau industri yang relatif lebih padat modal gitu. Jadi kita tidak terlalu khawatir bahwa trade Indonesia dengan Amerika di masa Donald Trump nanti akan meningkatkan tensi perdagangan Indonesia dengan Amerika, tidak. Tetapi ya itu tadi yang kita khawatirkan, justru side effect dari tensi perdagangan antara Amerika dengan China. Karena mereka, China pasti akan mengalihkan pasar ekspor mereka ke Indonesia termasuk salah satunya dan negara-negara kawasan Asia. Dan kalau kita tetap tidak mampu berkompetisi secara harga, secara price ya, dengan produk-produk China ya kita akan mengalami situasi seperti saat ini di mana market domestik kita jenuh oleh produk-produk dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu murah gitu. Tidak hanya tekstil dan garmen, tapi juga produk-produk household, produk-produk elektronik, dan itu hampir tidak mungkin kita berperang melawan low price policy yang dilakukan oleh China kepada market Asia.